Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antp untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan, serta bikin baper dibuatnya. Dimana di sini terlihat kalau Anita ini mendatangi rumahnya Amanda. Rupanya di sini Anita ingin menagih janjinya kepada Amanda atau si Alia ini karena Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini belum juga berpisah. Lalu Anita mengatakan kepada Alia apa rencana Alia selanjutnya. Di sini pun Alia merasa yakin kalau rencananya kali ini akan benar-benar berhasil dan tidak akan gagal lagi. Ia mengatakan kepada Anita ia akan membuat Tuan Muda Abimana ini nantinya semakin membenci Kinanti. Tentu saja di sini Alia sangat pede dengan niatnya kali ini karena dia anggap kalau sekali ini rencananya akan benar-benar berhasil. Rupanya meski Oma ini telah mendatangi Alia dan memohon kepada Alia agar Alia ini berhenti untuk mendekati Tuan Muda Abimana. Dimana saat ini Tuan Muda Abimana ini sudah tidak seperti dulu lagi karena sudah ada Kinanti yang saat menjadi istrinya Tuan Muda Abimana. Dan Tuan Muda Abimana pun sangat mencintai Kinanti, kata Oma kepada Alia. Namun rupanya Alia di sini meski Oma telah memohon kepadanya, ia tidak mengindahkan perkataan Oma. Di scene berikutnya terlihat kalau Amanda ini benar-benar merencanakan kejahatannya. Ia pun menghasut Tuan Muda Abimana dan mengatakan kepada Tuan Muda Abimana kalau Kinanti ini telah berselingkuh dengan si kumis lele. Di saat Tuan Abimana sedang marah kepada dirinya, kata Alia ini, ternyata Kinanti ini telah berselingkuh. Dan Tuan Muda Abimana pun sangat kesal mendengar pernyataan dari Alia ini. Ia tidak menyangka kalau Kinanti akan mengkhianatinya. Namun rupanya di sini rencananya benar-benar berhasil. Tuan Muda Abimana semakin marah kepada Kinanti. Akan tetapi di sini rupanya niat Alia atau si Amanda ini untuk membuat hubungan Tuan Muda Abimana ini menjadi hancur menjadi nyata. Dimana saat itu terlihat Tuan Muda Abimana ini sedang berbincang dengan Alia, yang tiba-tiba saja Kinanti mendengar pembicaraan mereka berdua ini, dimana rupanya mereka berdua ini membicarakan masa lalu mereka. Tentu saja di sini Kinanti merasa cemburu yang sangat mendalam ketika memergoki Tuan Muda Abimana dan Alia ini sedang berbincang. Tentu saja di sini dengan perasaan yang hancur akhirnya Kinanti pun pulang ke rumah. Ia menangis di mobil, tidak menyangka kalau Tuan Muda Abimana akan berbuat sejauh ini terhadap Alia. Dan ia pun akan pergi untuk selamanya dari Tuan Muda Abimana karena di sini kesabaran Kinanti pun sudah habis terhadap Tuan Muda Abimana. Ia tidak mau lagi membuat Tuan Muda Abimana ini untuk kembali lagi kepada dirinya karena ini semua akan sia-sia. Karena Tuan Muda Abimana saat-saat ini selalu menyalahkan dirinya meski dia sudah berusaha untuk mengambil hati Tuan Muda Abimana, namun semuanya itu tidak diabaikan oleh Tuan Muda Abimana. Tuan Muda Abimana malah mengajak Kinanti ini untuk pisah ranjang dan tidak mau lagi memperhatikan Kinanti. Tentu saja di sini Kinanti merasa sangat sedih, apalagi ketika Kinanti melihat Tuan Muda Abimana bersama dengan si Alia. Namun Tuan Muda Abimana yang melihat Kinanti ini pulang, ia pun lalu mengajak sang sopirnya untuk menyusul Kinanti. Tuan Muda Abimana merasa bersalah kepada Kinanti dan ia ingin menjelaskan kepada Kinanti karena Kinanti sudah salah anggap kepada dirinya dan si Alia.
Akan tetapi di sini Tuan Muda Abimana menyuruh sopirnya itu untuk mengebut, yang tiba-tiba saja mobil mereka akan mengalami kecelakaan karena ada tiba-tiba saja motor yang melintas sehingga mereka pun hampir saja menabrak orang tersebut. Rupanya di sini hubungan Tuan Muda Abimana akan benar-benar kacau nih guys, karena Kinanti sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tuan Muda Abimana ini, dimana di setiap hari Tuan Muda Abimana ini selalu marah kepada Kinanti dan tidak pernah menghiraukan perkataan Kinanti meski Kinanti sudah berbuat baik kepada Tuan Muda Abimana. Begitu juga dengan Kinanti saat ini sudah habis kesabarannya, di mana Kinanti sudah terbakar api cemburu dari sebelumnya ketika ia menanyakan di mana keberadaan Tuan Muda Abimana. Ia pun menelpon David. Dan David mengatakan kepada Kinanti kalau Tuan Muda Abimana ini pergi ke rumahnya Alia. Tentu saja di sini Kinanti merasa sangat cemburu, tapi Kinanti masih bisa bersabar agar ia tetap bersama dengan Tuan Muda Abimana meski hatinya saat itu benar-benar hancur karena Tuan Muda Abimana ini selalu memperhatikan Alia, di mana Alia ini ingin agar Tuan Muda Abimana ini memperhatikan dirinya yang saat ini sedang lumpuh. Tuan Muda Abimana ingin agar Alia atau si Anita ini cepat sembuh sehingga Tuan Muda Abimana ini lupa akan Kinanti dan selalu tidak menghiraukan Kinanti. Ia selalu sibuk dengan si Alia atau si Amanda ini. Begitu juga dengan David, ia merasa tidak enak karena tiap hari di kantor Tuan Muda Abimana ini selalu mencuekkan dirinya, sehingga David akan berniat untuk resign dari tempat kerjanya Tuan Muda Abimana karena David sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tuan Muda Abimana ini nantinya. Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana ini akan menyesali segala perbuatannya karena ia sudah berlebihan kepada David dan si Kinanti, padahal ia tidak menyadari kalau sebenarnya ini juga adalah kesalahan Alia. Namun Alia ini selalu menghasut Tuan Muda Abimana sehingga Tuan Muda Abimana pun terkecoh dan merasa kasihan kepada Alia. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Akhirnya Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.